Oke, gimana Pak Nur? Silakan sampaikan apa yang Pak Nur sampaikan. Iya. Baik, Bapak. Terima kasih gitu ya. Ini menarik ini. Setelah 1959 ya. Hmm. Setelah kita sudah menemukan kembali jalannya revolusi begitu ya. Bahasanya kita namanya adalah kita menemukan jalan yang lurus kembali yang sudah tersesat selama 10 tahun itu. Akhirnya kita bisa manifesto politik Republik Indonesia itu benar-benar jelas bisa mengaplikasikan yang namanya Pancasila itu yang seperti apa sih cara menjalankan Pancasilanya itu. Oh, ternyata dengan Usdek itu gitu ya, yaitu dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi blueprintnya dari mana dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa itu. Jadi kita dijelaskan di situ dari mana kita dan mau kemana kita nantinya sebagai bangsa Indonesia itu dijelaskan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang apa? Yang sosialisme ala Indonesia. Tapi emang kata-kata sosialisme itu emang cenderung agak ke sana ya, ke kiri sana itu. Tapi yang dimaksud sosialisme ala Indonesia itu ya bagaimana kita harus bersosial begitu ya. Karena di dalam agama juga mengajarkan tentang sosial juga begitu, nggak individualistik begitu ya. Kayak kita bersodako itu bentuk dari sosial, membantu orang lain. Kemudian kayak kita juga haji misalkan bertemu sama orang, berbuat baik sama orang, itu ngumpul sama orang itu juga bersosial begitu. Jadi memang di dunia agama juga mengenal yang namanya sosialisme juga di situ. Memang harus hidup ya bersosial. Kita nggak bisa hidupnya itu individual gitu ya. Apalagi sosialisme ala Indonesia sangat luar biasa gitu ya. Menjunjung tinggi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, menjunjung tinggi yang namanya menghormati satu dengan yang lain begitu. Yang ada di situ musyawarah melibatkan banyak orang begitu ya. Kemudian saling hormat, menghormati gitu ya. Itulah ya yang dimaksud dengan sosialisme ala Indonesia, bukan seperti sosialisme yang dimaksud adalah Marx atau komunis yang seperti bayangan. Tapi yang dimaksud adalah sosialisme ala Indonesia yang gotong royong, sosialismenya itu yang itulah yang saling menghormati dengan yang lain. Itu S-nya itu Usdek, D demokrasinya. Gitu ya. Demokrasinya juga sama ya. Demokrasinya adalah demokrasi yang terpimpin begitu ya. Demokrasi yang damai, demokrasi yang tentrem, tidak sikut-sikutan. Ya, mungkin kita lihat sekarang mungkin demokrasinya agak liberal ya. Tapi demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa kita, kepribadian kita, yaitu di demokrasinya itu yang terpimpin. Terpimpin yang dimaksud apa? Terpimpin yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan, berdasarkan permusyawaratan gitu ya, bukan menang-menangan. Yang penting ngomongnya saya apa yang ngomong harus menang atau apa, bukan, tapi lebih mengedepankan yang namanya itu yang saya pahami Bapak masih. Ya kalau kita sadar sebenarnya kalau kita sholat menghadap kiblat itu kan apa? Berarti menghadap ke sosialisme. Karena kiblat itu Ka'bah itu bangunan sosial, ya kan? Sebenarnya Ya, sosialisme itu oke. arah daripada dinamisme kehidupan manusia mengarah ke fitrah, ya karena kita makhluk sosial bukan juga makhluk pribadi. Jadi kita mengarahnya itu makanya Bung Karno bilang revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia menuju ke dunia baru, tapi sosialismenya sosialisme dunia baru ya. Dunia baru yang nggak individualistik, golonganistik, ya kan, nggak feodalistik, imperialistik, ya kayak gitu-gitu dibuang. Nah, dibuangnya hal-hal yang sudah tidak pas kayak begitu, itu namanya progresif revolusioner, ya kan, progresif revolusioner. Bung Karno memang dia menyebut progresif revolusioner itu berarti kiri, tapi kiri yang dimaksud dengan Bung Karno bukan kiri komunis, tapi justru kiri yang kalau kita lihat secara mendalam itu adalah kanan yang sejati, karena si kanan sendiri udah dimurkai karena dia nggak mau menempuh jalan yang mendaki lagi suka.
nggak mau berprogresif revolusioner, dimurkai juga sama Tuhan yang kanannya kan. Nah kita kirinya bukan kiri sono gitu ya, kiri yang sesat gitu loh. Jadi jangan salah ya, jangan sampai dalam arti jangan kita gampang nyalahin lah. Jangan kita gampang nyalahin orang gitu ya. Coba kita lihat misalnya, ini bukan kita mau kita bukannya ini mendukung komunis, tidak. Coba kita lihat Cina misalnya. Nabi Muhammad bilang belajarlah sampai ke negeri Cina. Ternyata benar. Ini yang nolong orang Gaza kemarin yang bawa kapal, pesawat terbangnya yang besar itu dikawal sama sekian pesawat tempur masuk ke udaranya Israel dan ya menerjunkan banyak sekali bahan makanan di situ. Begitu juga ketika Arab dan Iran berantem, siapa yang nengahin? Cina. Jadi itulah fungsinya, itu berbineka tunggal ika, itu begitu. Ini orang ribut-ributin agama, ya tapi mereka merasa paling benar, merasa sudah benar hidupnya seperti itu. Nggak selesai masalahnya gitu kan. Nggak ketemu, udah berpuluh-puluh tahun, nggak ketemu, ya ngomong agama, siapa yang paling benar, siapa ini, begini, begitu, segala macam. Ternyata nyelesain masalahnya mereka itu orang komunis. Ya, Cina datang jadi jembatan gitu lah. Udahlah, nggak usah mikir macam-macam lah. Ini kita saudara gitu loh. Itu benar gitu. Itu fungsinya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ketika kita sendiri pada matanya itu nggak kelihatan gitu kan. Apa yang benar karena saking kusutnya itu otaknya itu. Ya, terlalu banyak pengetahuan yang kusut-kusut, yang konflik. Jadi kusut. Kalau konflik itu jadi kusut pengetahuannya. Makanya nggak ketemu, ya kan, nggak bisa menyelesaikan masalah, ya kan, karena kusut itu akhirnya kayak mata kita itu tertutup sama kabut, nggak bisa kelihatan itu jarak berapa ini ke depan. Nah kalau Cina kan nggak ada dia punya kabut-kabut kayak begitu di otaknya. Makanya dia udahlah nggak usah ribut, ayo salaman gitu. Nah, buat apa sih dalam hatinya Cina nih? Buat apa sih pada ngomongin kayak begitu? Nah, gitu kan. Pasti begitu dah pikirannya gitu. Ya kan, sia-sia aja lu pada ngomong kayak gitu ya. Ya memang di dalam agama sendiri kalau kita bermusuh-musuhan, pecah belah itu kita musyrik ya. Kalau kita pecah belah, musuh-musuhan, saling ajar gitu kan. Apalagi sampai ada yang luka, ada yang kesakitan, ada yang bahkan mati. Itu musyrik. Jadi ketika kita Bhinneka Tunggal Ika itu mengesahkan Tuhan gitu. Jadi sosialisme ala Indonesia yang bicara masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, yang bicara pemerintahan yang menjadi satu kesatuan daerah-daerah itu bicara mengesahkan Tuhan. Dan begitulah cara kita mengesahkan Tuhan secara sosial, secara kolektif. Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi banggalah brothers and sisters, saudara-saudaraku semuanya, banggalah dengan Bhinneka. Jangan asing dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, siapa yang asing dengan Bhinneka Tunggal Ika, dia berarti asing kepada Allah itu Maha Kuasa, Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu Maha Esa. Ya, kalau kita asing sama keesaan Tuhan dan kekuasaan Tuhan, kita nggak mengenal Tuhan dong. Betul apa tidak, Pak Nur? Iya, Tuhan itu Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa, dia juga Maha Esa, ya kan? Dia Maha Esa, dia disebut Maha Kuasa karena dia memang cuma dia doang yang ada kan gitu. Esa. Jadi ya siapa yang ngatur alam semesta ini selama ini? Ya dari zaman dulu sampai hari ini. Dan diatur dengan seimbang seperti ini, tidak ada cacat sedikit pun. Tuhan itu yang Esa itu, berarti dia Maha Kuasa dong atas semuanya. Begitu juga dia Maha Kuasa mempersatukan kita yang berbeda-beda agama, suku dan ras. Ya, apalagi cuma sedikit manusia ya, satu bumi ini aja. Ini alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan itu luasnya itu luar biasa itu. Berapa banyak bintang aja udah kayak pasir di laut di atas sana. Dan kita tahu bahwa bintang itu beda sama planet dan planet beda sama bulan. Bintang-bintang itu adalah matahari, solar system masing-masing di sana dia. Dia punya planetnya masing-masing, planetnya juga punya bulannya masing-masing. Apalagi cuman kita sedikit di sini di dunia ini, masa Tuhan sulit untuk menyatukan kita gitu kan. Tuhan itu Maha Pengasih, justru di sini letak kekuasaan Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasanya. Cukup dengan kita mempraktekkan cinta kasih, semuanya beres gitu loh. Ya, persatuannya beres, ya kan? Persatuannya beres, dapat bersatu walaupun beraneka ragam suku, ras, dan agama. Ya, nggak bermusuh-musuhan, tapi saling toleransi. Terus, ya kepemimpinannya beres, demokrasinya juga, ya cinta kasih, saling hormat menghormati, tidak saling memaksa. Cinta kasih itu adalah musyawarah, karena kita saling mengasihi, jadi kita nggak mau saling memaksa, kita bermusyawarah. Cinta kasih itu apa? Hikmat kebijaksanaan. Ya, karena hikmat kebijaksanaan ini dia
prinsip yang universal, yang enak buat semua, yang aman buat semua, yang adil buat semua. Bukan omongan-omongan saling memaksakan pikiran dan kehendak, ya, yang nggak tahu dapatnya dari mana itu pikiran itu. Pasti dapatnya dari bisikan kepentingannya sendiri, kepentingan sendiri, dari egoismenya sendiri, egonya sendiri. Ya, itu nggak universal kalau ego sendiri, kan gitu. Itu nggak universal, ya. Bisa jadi nggak enak buat yang lain itu. Makanya hikmat kebijaksanaan supaya dia universal, supaya semua enak semua. Kalau yang adil itu nggak suka, ya belajarlah untuk suka pada yang adil. Nah, gitu. Ya, dan apa itu cinta kasih? Kerakyatan itu cinta kasih. Cinta kasih itu adalah kerakyatan. Kenapa? Karena kerakyatan itu kita bicara berpikir semua, berpikir untuk kebaikan semua, bukan cuma untuk kebaikan diri kita sendiri dan kelompok kita sendiri. Peduli kepada semua, peduli kepada orang banyak, peduli kepada kebaikan orang banyak, bukan cuma peduli kepada kebaikan kita sendiri dan kelompok kita sendiri. Itu kerakyatan. Jadi kita yang mana yang kita pilih? Kita mau kerakyatan atau yang bukan kerakyatan, kegolonganisme, atau hanya sekelompok kecil orang, bahkan satu individu saja misalnya. Kita mau pilih yang mana, yang kerakyatan? Yang kerakyatan. Karena kita itu, disitulah letak kemurnian kita dan ketinggian budi pekerti kita di situ. Di situ memaksa kita untuk rendah hati, untuk baik, ya, untuk adil, untuk semua kebaikan ada di situ. Semua kebaikan yang memulia, yang bisa menjadikan kita menjadi makhluk yang mulia, baik, yang tentu saja baik dan mulia itu ada konsekuensinya gitu ya. Konsekuensi positif maksudnya, ada imbalan baiknya, yaitu kita jadi hidup yang damai, bahagia, sejahtera, adil, makmur. Itu jawabannya, itu hadiahnya dari Tuhan, itu pahalanya dari Tuhan. Itu beda lagi di sorga nanti setelah mati, masuk surga. Iya enggak? Ya kalau kita sudah bermanfaat di muka bumi ini, sudah mengambil bagian yang besar untuk kebaikan kehidupan manusia. Manusia, Tuhan menciptakan kehidupan ini level yang rendah menuju pada level yang tinggi, ya kan? Kemudian kelahiran manusia di dalamnya itu dia harus mengambil bagian yang menuju ke tempat yang tinggi itu, ya, mendukung arah kehidupan ke tempat yang tinggi, yaitu menuju pada fitrah, ya. Dan itu tidak lepas dari cinta kasih, ya. Kebaikan, kebajikan, kemerdekaan, saling hormati, kemanusiaan, keadilan sosial, musyawarah, dengan hikmat kebijaksanaan, kerakyatan, kemanusiaan, ketuhanan, keesaan Tuhan. Ya, semua itulah perangkap untuk mewujudkan kehidupan kita yang terbaik. Dan itu Indonesia punya kayak begitu. Dan itu berdasarkan kelahirannya, jati dirinya. Dan itu kelahirannya itu diberikan oleh alam. Alam berarti sama, artinya diberikan oleh Tuhan. Jadi siapa yang memberikan arah kepada bangsa Indonesia? Tuhan, ya kan? Karena kita lahir seperti itu, kita taat sama alamnya kita menyelaraskan diri dengan alam, kita mengikuti sabda alam gitu kan, atau kehendak Tuhan pada diri kita mengarah kepada titik yang dikehendaki oleh Tuhan, ya kita selaras sama Tuhan, kita diridhoi sama Tuhan. Kalau kita jalankan benar-benar kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan semua yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Gimana Pak? Menarik, Pak. Jadi memang perjalanan bangsa Indonesia itu diperjalankan oleh alam, ya. Secara alam itu secara Tuhan. Betul. Berarti memang ya Tuhan meridhoi perjalanan bangsa Indonesia yang seperti ini. Betul sekali. Ya, itulah makanya disebut sebagai karunia, ya, rahmat, berkat atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kita ada dua di situ, kemerdekaan yang kita dapat dan kehidupan kita yang merdeka hari ini, dan kita yang lagi menuju kepada sempurnanya kemerdekaan kita yang kita rencanakan di tahun 2045 Indonesia Emas, yaitu adalah berkat dan rahmat Tuhan. Itu berkat dan rahmat Tuhan. Kenapa itu rahmat Tuhan? Kenapa kita dikasih rahmat? Kenapa kemerdekaan kita itu adalah rahmat Tuhan? Karena kemerdekaan yang kita perjuangkan itu semata-mata untuk menegakkan keadilan Tuhan, menegakkan kebenaran, ya kan, menghapuskan kezaliman, merapatkan diri kita kepada Tuhan, ya kan, ketika kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke, teman-teman semuanya, kita tadi sedang membahas pidato, ya, 1 Juni 1945 sampai berkembang begitu, ya. Di situ dikatakan bahwasannya perjalanan bangsa Indonesia itu memang diperjalankan oleh alam gitu, ya, diperjalankan oleh Tuhan begitu. Makanya di
konstitusi kita juga di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di situ dijelaskan bahwasanya atas berkat rahmat Allah gitu ya, yang Maha Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan ini dengan kemerdekaannya. Di situ memang melibatkan Tuhan ya, melibatkan Allah di situ ya. Jadi Allah ridho, Tuhan ridho dengan perjuangan bangsa Indonesia di situ ya. Karena keinginannya itu luhur, karena ingin hidupnya merdeka, karena nggak mau menderita begitu ya, karena nggak mau dijajah lagi seperti itu. Akhirnya di 28 Oktober 1928 di situ menyatukan di situ ya, yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa di situ gitu ya, bersama-sama ingin merdeka. Itu kuncinya adalah harus bersatu gitu, dan kalau ingin bersatu adalah harus bisa mensampingkan perbedaan-perbedaan yang sempit, perbedaan suku, perbedaan golongan, perbedaan keyakinan, perbedaan agama. Di situ akhirnya di situ mulai bersatu, mengikrarkan janjinya, yaitu yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Dan Tuhan Allah meridhoi itu semua begitu ya, dengan atas berkat rahmat Allah di situ. Luar biasa sekali ya perjalanan. Waduh, saya Iya. ini lagi. Iya. Ya, oke. Tadi sampai mana kita? Ya, perjalanan bangsa Indonesia diridhoi oleh Allah Oh SWT. iya, iya. Ya kita jangan ragu lah ya, jangan ragu, jangan sampai kita bilang, apalagi ngomong Indonesia gelap, Indonesia rusak serusak-rusaknya, itu ukurannya apa menilai kayak begitu gitu. Bung Karno itu mengatakan sama kita, secara konseptual ya kalau diwujudkan, dia bilang bahwa nasionalisme kita, yaitu kehidupan berbangsa bernegara kita ini dengan Pancasila, NKRI, Prinsip 5, Bhinneka Tunggal Ika, itu dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan. Apa nggak cukup kita ngomong kayak begitu ya? Bung Karno juga dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Perkakas Tuhan artinya menjadi alatnya Tuhan ya, menjadi wakilnya Tuhan untuk menegakkan kebenaran, keadilan ya, menjunjung tinggi nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan nasionalisme Indonesia. Jadi siapapun umat beragama yang merasa dirinya ingin memuliakan Tuhan, ingin memuliakan nama Tuhan, ingin mengikuti kehendak Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan, itu dapat Anda lakukan dengan melaksanakan nasionalisme Indonesia dengan cara yang murni ya. Itu ya, terhadap dalam kehidupan dunia kita itu bisa menjadi bagian daripada kehidupan keagamaan kita gitu. Sisi sosialnya, sisi muamalahnya atau apa istilahnya gitu, dari kehidupan keagamaan kita itu adalah kebangsaan kita ini. Nasionalisme kita inilah konteks daripada kehidupan berjamaahnya kita dalam konteks bernegara, ya kan? Dalam konteks bernegara, berjamaah, konteks bernegara itu ya nasionalisme kita, nasionalisme Indonesia. Ada berjamaahnya dalam konteks universal gitu ya, orang-orang yang baik secara universal, tidak dibatasi oleh nasionalismenya. Ada ya yang universal, itu yang percaya kepada Tuhan, percaya pada hari akhir dan beramal soleh. Itu dalam konteks mereka itu menjunjung tinggi cinta kasih dan percaya kalau menjalankan cinta kasih itu ada pahalanya, dan kita praktekin karena sebagai bukti daripada keyakinan kita. Itu orang yang beriman yang universal. Jadi nasionalisme kita, batasan-batasan apapun, termasuk nasionalisme, termasuk agama, tidak otomatis menjadikan orang itu selamat secara ketuhanan gitu. Tidak, ya buktinya ada masih dalam berbagai agama, walaupun dia tuh rajin melakukan upacara-upacara keagamaannya, tapi dia dinyatakan sia-sia ini hidup oleh agamanya sendiri, ya kan? Dalam misalnya celakalah orang yang selalu melakukan ritual tertentu, dan karena mereka, ada karenanya, karena mereka nggak urus sama kehidupan dunianya, kehidupan bagaimana dia menjadi bagian yang positif dalam kehidupan bersamanya, di dalam berbangsa bernegara, di dalam berjemaah
ya, dia sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai masyarakat yang melaksanakan kehidupan menjadi energi positif buat masyarakat karena dan seterusnya kan begitu. Ada lagi di dalam agama lain, misalnya Kristen misalnya. Ada orang yang memanggil Yesus Tuhan, tapi Tuhan bilang, "Nyah kau dari sisi." Ya, maksudnya itu bukan ukuran gitu loh. Kalau Brother Ali nggak jelas ajaran apa yang pakai bicara bahasa negara, dia belum nyambung berarti. Dia belum nyambung dia nggak nyambung kalau Bung Karno mengatakan nasionalisme Indonesia adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan. Jadi ngomong Tuhan juga, perkakasnya Tuhan. Jadi kalau mau menjadi perkakasnya Tuhan, jangankan nasionalisme Indonesia, agama kita itu, nasionalisme Indonesia ini kan kehidupan berbangsa bernegara kita. Otomatis kehidupan apapun yang kita miliki itu harus masuk ke dalam kehidupan keagamaan. Harus menjadi bagian daripada kehidupan kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Nah, karena juga Bung Karno pernah berkata, orang tidak dapat dikatakan mengabdi kepada Tuhan kalau dia tidak mengabdi untuk sesamanya manusia. Mengabdi untuk sesama manusia itu ya berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Dia kan saling melayani kita, melayani kehidupan tolong-menolong, gotong royong kita kan dalam kehidupan bersama kita, ya, dengan memelihara hubungan cinta kasih, saling menghormati, silaturahim dan lain-lain. Itu kan kehidupan kita, kehidupan realitas kita, dan itu menjadi bagian daripada kehidupan keagamannya kita juga. Harus di-attach gitu, jangan dipisahin. Gimana caranya kita misahin kehidupan? Ya, berarti kalau kita memisahkan antara pengabdian kita Tuhan, ya, pengabdian kita kepada Tuhan itu seolah-olah saat kita upacara bendera itu nggak terkait sama Tuhan di situ. Mau nggak Pak Nur? Misalnya nggak terkait sama Tuhan gitu Pak Nur. Misalnya lagi urusannya lain, bukan urusan agama gitu kan, urusan ritual misalnya. Itu lagi putus sama Tuhan gitu. Pak Nur mau nggak? Nggak mau ya. Jadi diciptakan cinta manusia untuk beribadah ya setiap saat ya pengabdiannya. Betul. Ya kan? Iya kan, kita kan ngomong tuh, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ya, sholat, nah, ini kan, wa nusuki, ibadahku, pengabdian dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Pak Nur pergi ke pasar beli sesuatu, itu ada ibadah di situ, ya kan, saling tukar-tukar, saling tolong ya. Pak Nur kasih duit ke penjual, si penjual ngasih Pak Nur kol misalnya, mau bikin sayur misalnya. Itu kan tolong menolong, gotong royong gitu, saling melengkapi, saling memberi, saling menyempurnakan, saling menghidupkan, ya, saling take and give. Memberi dan menerima satu sama lain. Itu kan kita tetap harus berurusan sama Tuhan itu. Ya, misalnya kalau kita nggak berurusan sama Tuhan, nanti orang lagi sibuk mempersiapkan call, nanti Pak Nurdin ngelihat kotak duitnya di mana nih gitu kan? Kan repot Pak Nur. Iya, enggak, itu cuma bercanda Pak Nur. Jadi tetap harus ada urusan dengan Tuhan itu, ya. Kita itu ya sendiri, ya, saling tolong menolong itu adalah, ya, betul, kita sosialisme, ya, di dalam berkehidupan. Ya, agama pun mengajarkan sosialisme. Mana ada agama tidak mengajarkan sosialisme? Ya kan, mencintai sesama manusia seperti kita mencintai diri kita sendiri. Itu sosialisme. Kok bilang nggak ada sosialisme di dalam agama? Jadi kalau orang Houthi dia negaranya komunis misalnya gitu kan, ya negaranya komunis ya kalau Houthi ya. Itu bukan berarti dia kafir. Justru dia paling rajin bantuin Palestina tuh. Nah, ini Ali Purtopo ini sering bilang orang tuh sesat gitu ya. Dia tuduh-tuduh orang sesat. Padahal saya tuh nggak pernah mengatakan dia tuh sesat. Jadi inilah tipe-tipe orang yang memandang dirinya paling benar, paling baik, paling tinggi. Ujung-ujungnya merasa paling berhak. Nah, itu ujungnya sebenarnya orang yang saling salah menyalahkan itu ya. Saling salah menyalahkan ya. Ini kamu salah, aku yang benar. Itu tahu nggak ujungnya sebenarnya apa? Ingin menjadi penguasa. Ingin menjadi penguasa dan pemilik kekayaan warisan daripada apapun yang dikuasainya itu ya, seperti negeri misalnya. Itu tujuan akhirnya, nggak usah ini nggak usah menyangkal itu. Jadi di situ, nah yang benar adalah kasihan memang orang kayak Brother Ali ini karena kemana-mana itu dia melihat orang sebagai musuh, ya. Dia melihat orang sebagai saingannya. Nah itu kasihan, di hatinya itu selalu setiap orang, aduh gue saingan gue datang lagi gitu, aduh musuh gue tuh.
Jadi nggak pernah bahagia gitu, nggak pernah bahagia deh karena pikirannya ketakutan. Jadi dia nggak berpikir positif. Jadi strategi hidupnya itu takut, khawatir. Jadi dia harus melakukan apa? Harus melakukan antisipasi. Antisipasinya gimana? Lo salah, lo kafir, lo salah. Ya kan? Itu antisipasinya tuh. Dia membenarkan dirinya. Untuk apa? Supaya itu dipandang benar. Kalau kita mau benar, jadi jangan nyalahin orang. Perbaiki dirimu. Perbaiki apa yang masih belum benar dalam hidupmu itu. Perbaikin. Nah, itu caranya orang benar, bukan menyalahkan orang lain. Ya kan? Kalau ngotot-ngototan salahin orang lain, ya menang ngomong gitu kan. Apakah lo jadi benar? Ya hanya karena orang males ya debat sama lo ngomong gitu kan. Jadi kalau mau disebut benar, kita tuh harus mencari apa yang masih nggak benar pada diri. Masih ada nggak yang pasti kita masih banyak sabar-sabar kita nggak benarnya itu selalu ada sampai hari kiamat juga. Nggak akan habis-habis sampai you mati dari atas dunia ini itu kesalahanmu masih banyak. Ya, yang harus lo perbaiki itu banyak. Jadi fokuslah memperbaiki dirimu sendiri, bukan fokus menyalahkan orang lain, ya kan? Ya kalau fokus menyalahkan orang lain, ya nanti akan malu sendiri. Ya karena nanti you akan sampai di mentoknya ya kan dan semua orang ketawa sama you gitu loh. Tapi perbaiki diri kita sendiri. Ayo kita perbaiki diri sendiri. Apa cari ya kalau orang pergi haji itu dia berkontemplasi di mana benar? Di Bukit Jabal Rahmah ya. Iya. Bukit kasih sayang. Jadi disitulah dia bercermin pada cinta kasih, bercermin pada kasih sayang, bercermin pada kebenaran. Ya. Ternyata terhadap cermin itu wah mukanya belepotan gitu. Bajunya pada bolong-bolong misalnya, robek-robek atau kotor gitu. Gak rapi itu. Nah kita udah bercermin. Jadi kalau ada yang mukanya coreng-moreng ya dicuci lah mukanya ya. Jangan sampai mukamu coreng-moreng tapi kalau bilang muka orang ada sesuatunya di muka orang gitu. Padahal mukamu sendiri coreng-moreng. Cuman modalmu apa? Modalmu ya ngotot-ngototan coreng-moreng. Lo yang coreng-moreng. Lo yang coreng-moreng. Kan gitu kan. Apakah dengan menang ngomong itu coreng-morengnya hilang gitu? Begini Brother Ali, jadi kita fokus sama diri sendiri ya. Ini you itu sudah terlalu lama cara hidup you itu seperti itu. Kalau ketemu orang tuh ngotot-ngototan gitu ya. Nggak ada komal yang you masukin yang nggak kacau. Coba buktikan ya, buktikan dimanapun. Brother Ali kalau dia masuk tuh pasti kacau di situ. Ya, karena mindsetnya itu begitu, mindsetnya itu imperialistik, mindsetnya ingin berkuasa, mindsetnya merasa dia yang lebih tinggi. Itu mindset apa itu yang kayak itu bukan Pancasila bro. Ngakunya Pancasila, ngakunya negara Pancasila. Gimana? Begitu bro, makanya kenapa gue nggak bilang Indonesia itu bukan imperium, karena imperium itu sombong. Kenapa NKRI itu bukan feodalisme? Karena feodalisme itu kesombongan. Kenapa gue bilang NKRI itu bukan perpecahan, tapi Bhinneka Tunggal Ika? Karena NKRI itu bicara cinta kasih. Dia nggak bicara pecah belah, musuh-musuhan, persaingan gitu. Nggak bicara kayak gitu bro. Ya, Bung Karno sendiri mengatakan Pancasila membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Sebelum you menyangkal orang lain, ya sebelum you menyangkal orang lain, definisikan dulu, pahami dulu itu, jelaskan dulu itu kata-kata Bung Karno itu. Coba you jelaskan dengan cara kau yang mengaku paham, ya kan? Bagaimana dengan perkataannya Bung Karno yang lain? Nasionalisme Indonesia adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam. Jadi sebelum you menyalah-nyalahkan orang lain, yang ngomong kebangsaan itu berspiritualitas, religius, ya sebelum you nyalahin orang, coba jelaskan itu apa maksud Bung Karno. Nasionalisme kita adalah satu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan. Ada ngomong Tuhan loh di situ, perkakasnya Tuhan. Dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Ada roh, hidup di dalam roh. Roh kebenaran pasti. Roh cinta kasih. Oke, jadi karena waktu sudah lewat 10 menit. Ya kan, masih banyak urusan yang lain ya. Kalau kita teruskan gak ada habisnya, maka kita cukupkan sampai sekian. Kita disiplin sama waktu. Terima kasih Pak Nurdin, terima kasih kawan-kawan semua dari Sabang sampai Merauke yang aku cintai, termasuk Brother Ali. Ya kan, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan menyempurnakan nikmat dan rahmat kemerdekaannya kepada kita sampai terwujud masyarakat Indonesia adil makmur, ya Indonesia 4 tahun 2045.
Terima kasih. Pak Nur mungkin mau ngasih kata-kata terakhir untuk kawan-kawan kita. Iya, Tutup. gitu ya. Jadi, ya, intinya adalah bangsa kita diperjalankan oleh alam, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, salam nasional. Merdeka semuanya. Pak Merdeka. Nur masih ngomong ya? Merdeka.